Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setia Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Jadi, apa itu analisis naratif? Analisis naratif adalah pendekatan kualitatif yang meneliti struktur, tema, dan konteks dari narasi yang diceritakan oleh subjek peneliti. Metode ini berusaha untuk memahami bagaimana individu dan kelompok menciptakan makna melalui narasi, serta bagaimana cerita-cerita ini mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan pengalaman sosial mereka. Selanjutnya ada elemen utama dalam analisis naratif. Yang pertama ada struktur naratif. Struktur naratif adalah analisis bagaimana cerita disusun, termasuk dari awal, tengah, hingga akhir, atau disebut dengan penyelesaian. Yang kedua, tema. Identifikasi tema utama itu sangat penting dalam munculnya cerita. Yang ketiga, karakter dan plot. Eksplorasi peran karakter dalam alur cerita dalam narasi. Yang keempat, konteks. Pemahaman konteks di sini melibatkan arah sosial budaya dan historis di mana cerita itu diceritakan. Selanjutnya ada karakteristik naratif. Analisis naratif memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari metode penelitian kualitatif lainnya. Yang pertama ada fokus pada cerita. Yang kedua, interpretasi makna. Yang ketiga, kontekstualisasi. Yang keempat, pengalaman individu dan kolektif. Analisis naratif biasa digunakan untuk menganalisis film atau novel dan bagaimana alur dari sebuah cerita atau sering disebut dengan story atau plot. Di sini saya jelaskan. Plot adalah struktur urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang membentuk alur dari awal hingga akhir. Sedangkan story adalah serangkaian peristiwa yang diatur dalam urutan tertentu untuk membentuk suatu narasi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari analisis naratif di sini adalah membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan di masyarakat. Yang terakhir, analisis naratif merefleksikan kuantitas dan perubahan komunikasi kita. Karakteristik naratif terdiri dari 3 karakteristik naratif. Yang pertama terdapat rangkaian peristiwa. Yang kedua, sekuensial yang terjadi tidak random, tetapi alur cerita mengikuti logika tertentu. Yang ketiga, narasi bukanlah pemindahan peristiwa dalam teks cerita karena terdapat pilihan cerita. Lalu, dengan struktur analisis naratif, ada 1, menceritakan peristiwa lewat alur cerita atau plot. Yang kedua, peristiwa terbagi dari berbagai bagian. Lalu, ada juga model analisis naratif. Model yang pertama, ada model Swistan-Tadrov naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung cerita, memiliki struktur awal, masalah, solusi. Yang kedua ada menurut Nick Lachey, analisis melihat kondisi, gangguan, kesadaran terhadap keseimbangan yang terjadi guna upaya memperbaiki dan pemulihan. Selanjutnya, model Mary Kurzweil, analisis melihat kondisi cerita, kekacauan, gangguan, klimaks, dan penyelesaian akhir. Yang terakhir ada model Andreas Gerimas, objek dan subjek antara pengirim dan penerima saling menolong dan menentang. Mungkin cukup sekian dari video penjelasan saya tentang teori naratif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.